Termodinamika sudah sangat tidak asing di dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali peristiwa termodinamika yang terjadi dalam kehidupan. Teman-teman tahu tidak sih apa saja contohnya? Contohnya seperti perubahan suhu yang terdapat pada tubuh kita. Kemudian beberapa peralatan rumah tangga yang menggunakan konsep termodinamika. Dan beberapa peralatan lainnya seperti termos, AC, kulkas, dan lain-lain. Termodinamika telah merubah sistem industri di dunia loh teman-teman. Dari yang mulai menggunakan kayu bakar untuk memasak, sampai menggunakan listrik untuk memasak. Hal ini karena termodinamika merupakan hukum-hukum yang menyangkut banyak hal dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih memahami termodinamika dan fungsinya, lebih lanjut, simak videonya ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, nama saya Ferry Faradila. Teman-teman bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar materi tentang termodinamika yang memuat beberapa subbab sebagai berikut. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya teman-teman tadi sudah mengetahui kan peran termodinamika dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kali ini kita akan mempelajari materi tentang termodinamika. Teman-teman tahu tidak sih apa termodinamika itu? Termodinamika adalah usaha yang dibutuhkan untuk mengubah kalor menjadi energi beserta sifat-sifat pendukungnya. Jadi, termodinamika akan erat hubungannya dengan energi, kerja, panas, entropi, dan kespontanan proses serta mekanika statik. Nah, teman-teman, terdapat 4 hukum dasar yang berlaku di dalam sistem termodinamika. Yang pertama yaitu hukum awal atau zeroth law, yang menjelaskan jika dua buah sistem yang berada dalam keseimbangan, lalu ada sistem baru di antara dua sistem ini, maka hubungan dua sistem dengan sistem baru adalah hubungan saling setimbang atau kesetimbangan. Yang kedua, hukum pertama termodinamika. Hukum pertama termodinamika menjelaskan tentang kekekalan energi. Jadi, dalam termodinamika tidak ada energi yang diciptakan atau dihancurkan. Energi hanya berubah bentuk, sehingga energi yang berada di dalam sistem tidak akan bertambah atau berkurang. Yang ketiga, hukum dua termodinamika. Hukum dua termodinamika menunjukkan kondisi alami dari alur kalor suatu objek dengan sistem, yang berbunyi, kalor mengalir secara alami dari benda yang panas ke benda yang dingin. Kalor tidak akan mengalir secara spontan dari benda dingin ke benda panas tanpa dilakukannya usaha. Yang keempat, hukum termodinamika 3. Hukum ketiga termodinamika terkait dengan temperatur nol absolut. Hukum ini menyatakan bahwa pada saat suatu sistem mencapai temperatur nol absolut, semua proses akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Rumus berdasarkan hukum termodinamika 1 dapat dituliskan dengan Q sama dengan delta U plus W, yang dimana Q sama dengan kalor panas, delta U sama dengan perubahan energi atau Joule, W sama dengan energi atau usaha. Dari persamaan tersebut dapat diketahui bahwa seluruh kalor yang diterima atau dilepas oleh benda akan dijadikan usaha ditambahkan dengan perubahan energi. Teman-teman tahu tidak sih, aplikasi termodinamika terjadi karena perkembangan ilmu termodinamika sejak abad ke-17 loh. Pengembangan ilmu termodinamika dimulai dengan pendekatan makroskopik, yaitu perilaku umum partikel zat yang menjadi media pembawa energi. Dalam mengubah suatu masalah ke dalam bentuk termodinamika, teman-teman harus mengerti tentang sistem yang ada dalam termodinamika. Saya akan menjelaskan tentang sistem-sistem yang ada di dalam termodinamika seperti di samping. Yang pertama, ada sistem tertutup. Sistem tertutup menjelaskan jika tidak ada perpindahan massa benda dari dalam sistem keluar sistem, dan yang berpindah hanya energinya saja. Jadi kalau teman-teman memegang suatu botol yang ditutup dan berisi air dingin atau panas, teman-teman akan merasakan permukaan luar basah atau panas. Yang kedua, ada sistem terisolasi. Sistem ini mirip dengan sistem tertutup. Hanya pada sistem terisolasi tidak ada perpindahan energi dari sistem ke lingkungan.
Jadi massa benda dan energi benda-benda benar-benar berada di dalam sistem dan salah satu contoh sistem ini adalah termos dan tabung gas terisolasi. Yang ketiga yaitu sistem terbuka. Sistem terbuka termodinamika menjelaskan jika sistem tersebut membiarkan benda dan energi pada sistem keluar ke lingkungan dan terjadi pertukaran. Salah satu sistem terbuka alamiah adalah samudra. Dan dalam sistem terbuka terdapat pembatas yang mengizinkan pertukaran benda atau permeable. Setelah teman-teman mengerti tentang sistem pada termodinamika, teman-teman harus memahami bahwa keadaan dan proses dalam termodinamika tidak cuma satu dan terbagi menjadi 4 proses, yaitu proses isobarik, isokorik, isotermal, dan proses adiabatik. Semua proses ini awalnya menggunakan percobaan sederhana pada bejana silinder. Yang pertama adalah isobarik. Ialah proses termodinamika yang tidak mengubah nilai tekanan sistem dituliskan dalam rumus delta U sama dengan 0. Nilai usaha dapat dihitung dengan persamaan berikut. W sama dengan P dikali delta U. Dari rumus tersebut diketahui juga bahwa apabila volume membesar terjadi pemuaian, maka usaha bernilai positif. Dan bila volume mengecil terjadi penyusutan, maka usaha bernilai negatif. Yang kedua yaitu isokorik, adalah proses termodinamika yang tidak mengubah nilai volume, sistem dapat dituliskan dengan rumus delta U sama dengan 0. Pada proses ini, nilai usaha adalah 0 karena tidak terdapat suatu luasan bangun yang terdapat pada gambar P-V. Yang ketiga yaitu isotermal, adalah proses termodinamika yang tidak mengubah nilai suhu sistem dapat dituliskan dengan rumus delta T sama dengan 0. Sementara nilai usaha pada proses isotermal dinyatakan dengan persamaan berikut. W sama dengan N kali R kali T kali IN VF per VI. Yang dimana N adalah jumlah zat yang dinyatakan dengan satuan mol, R adalah konstanta gas, dan T adalah suhu. Rumus ini didapatkan dengan menggabungkan persamaan usaha di diagram P-V dengan persamaan gas ideal. Yang terakhir ada adiabatik. Adiabatik adalah proses termodinamika yang tidak mengubah nilai kalor sistem. Dituliskan dengan rumus Q sama dengan 0. Pada gas monoatomik, usaha yang dilakukan pada proses adiabatik dapat dinyatakan dengan persamaan W sama dengan min 3/2 dikali N dikali R dikali delta T. Jika diperhatikan dengan sekilas, proses adiabatik dan isotermik memiliki diagram P-V yang serupa. Secara detail dapat dilihat bahwa proses adiabatik memiliki kemiringan yang lebih curam dibandingkan proses isotermik seperti contoh grafik berikut. Jika semua proses tersebut digambarkan menjadi suatu diagram P-V, dapat didapatkan grafik sebagai berikut. Patut diingat bahwa satuan-satuan yang digunakan dalam perhitungan adalah satuan internasional. Sebagai contoh, satuan untuk suhu yang digunakan adalah Kelvin, satuan untuk volume adalah N/3, dan satuan untuk jumlah zat adalah mol. Setelah teman-teman mengerti tentang proses dan hukum-hukum termodinamika, saya akan menjelaskan tentang mesin Carnot. Teman-teman tahu tidak sih apa itu mesin Carnot? Mesin Carnot adalah suatu model mesin ideal yang memiliki efisiensi paling tinggi dari semua mesin yang mungkin diciptakan. Mesin Carnot bekerja berdasarkan suatu proses termodinamika yang membentuk siklus, yang disebut juga dengan siklus Carnot. Pada siklus Carnot terdapat 4 proses, yaitu pemuaian isotermal dari A ke B, pemuaian adiabatik dari B ke C, pemampatan isotermal dari C ke D, dan pemampatan adiabatik dari D ke A. Selama proses siklus Carnot, sistem menerima kalor QH dari reservoir bersuhu tinggi TH dan melepas kalor QC ke reservoir bersuhu rendah TC. Usaha yang dilakukan oleh mesin Carnot dapat dinyatakan dengan mengaplikasikan hukum termodinamika 1 seperti berikut. Jika teman-teman semua sudah paham, selanjutnya kita akan membahas contoh soal bersama-sama. Soal nomor 1, dua bejana A dan B volumenya sama, berisi udara yang suhu dan massanya sama. Bejana A dipanaskan secara isobaris, sedangkan udara di dalam bejana B dipanaskan pada proses isokoris. Jika besar kalor yang diberikan pada bejana A dan B sama, maka jawabannya adalah C.
Karena pada bejana B, usaha bernilai 0 karena proses isokoris, V sama dengan tetap, sehingga kalor sepenuhnya untuk perubahan energi dalam suhu. Sedangkan pada bejana A, kalor sebagian berubah menjadi usaha dan energi dalam, jadi suhu di B lebih besar. Soal nomor 2, 0,5 M pangkat 3 gas dipanaskan pada proses isobaris, volumenya menjadi 2 M pangkat 3. Jika usaha luar gas tersebut 3 kali 105 Joule, besar tekanan gas sekarang adalah... Jawabannya adalah B. Kita memakai rumus W sama dengan P dikali delta V. W-nya adalah 3 kali 105 sama dengan P belum diketahui, delta V-nya 2 min 0,5, yaitu P sama dengan 2 kali 105 Newton per meter kuadrat. Untuk lebih memahami materi ini, teman-teman bisa mencoba latihan soal berikut ini dan menjawabnya dengan sendiri. Teman-teman pasti sudah tidak asing dengan yang namanya lemari es. Iya, lemari es adalah salah satu aplikasi termodinamika dalam teknologi loh teman-teman. Lemari es adalah suatu unit mesin pendingin dipergunakan dalam rumah tangga untuk menyimpan bahan makanan atau minuman. Untuk menguapkan bahan pendingin diperlukan panas. Lemari es beroperasi untuk mentransfer kalor keluar dari lingkungan yang sejuk ke lingkungan yang hangat. Dengan melakukan kerja W atau usaha, kalor diambil dari daerah temperatur rendah dan kalor yang jumlahnya lebih besar dikeluarkan pada temperatur yang tinggi atau TH. Sistem lemari es yang khas, motor kompresor, memaksa gas pada temperatur tinggi melalui penukar kalor atau kondensor di dinding luar lemari es, yang dimana QH dikeluarkan dan gas mendingin untuk menjadi cair. Cairan lewat dari daerah yang bertekanan tinggi melalui katup, ketabung tekanan rendah di dinding dalam lemari es. Cairan tersebut menguap pada tekanan yang lebih rendah ini dan kemudian menyerap kalor QL dari bagian dalam lemari es. Fluida kembali ke kompresor di mana siklus dimulai kembali. Lemari es yang sempurna yang tidak membutuhkan kerja untuk mengambil kalor dari daerah temperatur rendah ke temperatur tinggi tidak mungkin ada. Ini merupakan pernyataan Clausius mengenai hukum termodinamika yang kedua. Kalor tidak mengalir secara spontan dari benda dingin ke benda panas. Dengan demikian, tidak akan ada lemari es yang sempurna. Lemari es ini sangat sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, ternyata termodinamika sangat pentingnya dalam kehidupan kita, apalagi semakin berkembangnya zaman dan semakin canggihnya teknologi. Hal ini membuat fisika sangat dekat dengan kehidupan kita. Oh iya teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, ada baiknya kita berdiskusi terlebih dahulu. Silakan pause video ini untuk berdiskusi. Teman-teman semuanya, untuk menjadi orang yang hebat, jangan lupa belajar dan banyak baca buku ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat berguna kelak. Amin. Sekian pembelajaran kita hari ini. Selebihnya mohon maaf jika saya ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.